Malam di Klaten nggak pernah benar-benar gelap. Selalu ada cahaya dari pabrik gula tua yang berdiri sejak zaman Belanda. Tapi, bukan berarti semua sudutnya terang. Ada satu tempat yang selalu dibiarkan kosong, gudang tua di belakang area produksi. Tempat itu seakan sengaja dilupakan. Dindingnya berlumut, atapnya bolong, dan pintunya selalu tertutup rapat. Konon, gudang itu pernah jadi tempat penyimpanan gula cadangan, tapi sejak kebakaran aneh tahun 2004, nggak ada yang mau dekat-dekat lagi. Banyak yang bilang pernah dengar suara jeritan dari dalam sana, padahal gudang itu dikunci. Yuyun, wanita paruh baya yang bekerja di kantin pabrik, tahu cerita itu. Tapi dia nggak peduli. Selama belasan tahun kerja di situ, dia justru makin tertarik. Apalagi setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan, hidup Yuyun makin sepi. Anaknya merantau dan jarang pulang. Malam-malamnya sunyi. Sepi kayak liang kubur. Yuyun bukan wanita biasa. Dia simpan sesuatu yang gak boleh dilihat orang lain. Sebuah jimat kecil dari kain merah, diikat benang hitam, dan disimpan rapat-rapat di dalam branya. Benda itu dia dapat dari seseorang di pasar malam, seseorang yang mengaku bisa memanggil arwah pria untuk menemani wanita yang kesepian. Katanya, kalau dirawat dengan benar, arwah itu bisa jadi penjaga, teman, bahkan pelindung. Tapi ada syaratnya. Awalnya Yuyun ragu. Tapi rasa sepi makin menggila. Dia coba segala cara buat isi kekosongan, tapi tetap aja hati terasa hampa. Jadi suatu malam, dia memberanikan diri. Saat semua pekerja pulang dan gudang tua itu sepi, Yuyun masuk sendirian. Dia bohong bilang mau bersih-bersih kantin, padahal dia punya niat lain. Dengan senter kecil dan langkah hati-hati, dia menyelinap ke dalam gudang yang bau lembab itu. Di lantai yang dingin dan berdebu, dia duduk bersila, membuka branya, dan menaruh jimat itu di lantai. "Temani aku malam ini," bisiknya, pelan tapi pasti. Nafasnya tercekat, tapi matanya penuh harap. Malam itu, angin berhenti. Lampu-lampu pabrik berkedip. Udara jadi panas, padahal sebelumnya dingin. Dari ujung gudang, muncul siluet laki-laki. Tubuhnya tinggi, tapi wajahnya nggak kelihatan jelas. Hanya ada mata merah menyala dan aroma gula gosong yang menyesakkan dada. Langkahnya pelan, tapi pasti, mendekati Yuyun yang gemetar. Tapi anehnya, Yuyun gak takut. Justru dia tersenyum. Malam itu dia tidak sendiri lagi. Tangannya menggapai udara, mencoba menyentuh sosok itu, tapi yang dia rasakan cuma hawa dingin yang menempel di kulit. Sejak saat itu, Yuyun rutin ke gudang tua setiap malam Jumat. Dia selalu bawa sesajen kecil, segelas kopi hitam, sebatang rokok kretek, dan sepucuk surat cinta yang dia tulis sendiri. Dia bilang ke satpam kalau dia lembur nyiapin makanan buat besok pagi, padahal dia punya urusan lain. Arwah itu selalu datang. Mereka duduk bersama, kadang bercakap, kadang hanya diam saling menatap. Dan kadang, lebih dari itu. Tapi makin lama, Yuyun sadar, arwah itu bukan cuma menemani. Dia minta sesuatu. Sesuatu yang Yuyun belum siap kasih. Kadang arwah itu muncul tanpa dipanggil. Kadang dia muncul di pantulan kaca dapur, atau berdiri di sudut kantin saat Yuyun lagi goreng tempe. Tatapannya berubah. Nggak lagi lembut seperti awal. Ada haus. Ada lapar. Dan sejak itu, semua mulai berubah. Hari itu, cuaca di Klaten panas bukan main. Matahari serasa nempel di ubun-ubun. Tapi anehnya, di area sekitar gudang tua, udara justru dingin menggigit. Beberapa pekerja mulai bisik-bisik soal bau aneh yang muncul tiap pagi. Bau gula gosong, bercampur amis seperti darah basi. Salah satu teknisi, Pak Surip, bahkan mengeluh sering mimpi buruk sejak gudang itu dibuka kembali untuk alasan pengecekan stok lama. Yuyun pura-pura nggak tahu. Tapi dalam hati, dia mulai merasa ada yang beda. Biasanya arwah itu cuma datang saat dipanggil. Tapi sekarang, dia seperti tinggal di sana. Entah kenapa, sejak Yuyun bawa jimat itu lagi minggu lalu, dia sering lihat bayangan hitam di sela pintu gudang. Kadang dia merasa dipelototi dari dalam.
Kadang saat nyuci piring malam-malam, ada suara helaan napas di belakangnya. Malam Jumat berikutnya, Yuyun kembali ke gudang. Kali ini dia bawa sesajen lebih lengkap, nasi uduk, telur rebus, dan sebatang dupa. Tapi saat dia buka pintu gudang, dia langsung kaget. Lantainya basah. Tapi bukan air. Warnanya coklat kehitaman, kental, dan berbau anyir. Yuyun sempat mundur, tapi suara pelan dari dalam membuatnya terpaku. "Kamu datang juga?" Itu suara pria. Tapi serak, seperti tenggorokan luka. Yuyun melangkah masuk, meski kakinya gemetar. Di pojok gudang, sosok itu berdiri. Tapi kali ini, matanya lebih merah, tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya, dan kulitnya seperti melepuh. "Aku butuh lebih." Yuyun gak paham maksudnya. Tapi dia berusaha tenang. "Aku udah bawain makanan. Kamu suka nasi uduk, kan?" Sosok itu gak menjawab. Dia hanya berdiri, matanya menatap tajam. Lalu tiba-tiba, semua lampu di pabrik padam. Gelap. Total. Dan di dalam kegelapan itu, Yuyun merasakan sesuatu merayap di kakinya. Dingin, licin, dan berlendir. Dia menjerit, tapi tak ada yang dengar. Gudang itu terlalu jauh dari bangunan utama. Ketika akhirnya lampu menyala lagi, Yuyun sudah sendirian. Sosok itu menghilang. Tapi di lantai, tertulis dengan cairan yang sama seperti tadi, "Darah. Bawa darah." Yuyun pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu dia nggak bisa tidur. Dalam mimpinya, dia lihat sosok pria itu duduk di kantinnya, memakan tempe goreng sambil menatap tajam ke arahnya. Mulutnya berlumuran darah. Besoknya, seorang pegawai muda bernama Andri ditemukan pingsan di belakang gudang. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Kata medis, dia kena serangan panik. Tapi dia terus teriak-teriak saat sadar, bilang dia lihat hantu lelaki tanpa wajah. Pekerja lain mulai ketakutan. Tapi Yuyun? Dia tahu, ini baru awalnya. Sudah seminggu sejak kejadian Andri ditemukan pingsan, tapi suasana di pabrik belum tenang juga. Bahkan makin hari makin mencekam. Para pekerja mulai menolak lembur. Beberapa orang cuti mendadak. Yang paling parah, kepala keamanan mendadak mengundurkan diri. Katanya, ada sesuatu yang mengikuti dia sampai ke rumah. Wajahnya pucat saat mengembalikan seragam. Dia hanya bilang, "Saya nggak kuat lagi. Maaf." Yuyun makin sering dipanggil manajer untuk bantu bersihin kantin malam-malam karena kekurangan orang. Tapi dia justru senang. Itu artinya dia bisa terus ke gudang tua, tanpa dicurigai. Dia bawa sesajen lebih sering, dan tiap malam, sosok itu datang lebih cepat. Kadang bahkan muncul sebelum Yuyun selesai menata sesajen. Tapi yang Yuyun gak sadari, arwah itu makin liar. Awalnya dia hanya duduk dan menatap. Lalu mulai menggenggam tangan Yuyun. Kini, dia mencakar dinding dengan kukunya yang panjang dan hitam. Suaranya mulai berubah, dari lirih jadi geraman. Dan kadang, dia bicara tentang darah. Tentang daging. Tentang tubuh manusia. "Aku lapar, Yuyun. Lapar." Begitu katanya, malam itu. "Bukan makananmu yang kuinginkan. Aku butuh darah. Yang segar. Yang baru." Yuyun mulai ketakutan. Tapi dia sudah terlalu dalam. Dia coba berhenti datang, tapi malamnya tubuhnya demam tinggi. Di kamarnya, lampu padam sendiri. Cermin kamar mandinya retak-retak, dan suara napas berat terdengar di bawah ranjang. Arwah itu marah. Dia menuntut dipenuhi. Suatu malam, saat Yuyun sedang membersihkan dapur kantin, dia mendengar suara kursi ditarik dari ruang makan. Padahal dia yakin semua kursi sudah dia susun. Saat dia mengintip, tak ada siapa-siapa. Tapi di atas salah satu meja, ada sesajen yang tadi dia tinggalkan di gudang. Pindah sendiri ke kantin. Bahkan telurnya belum dingin. Rokoknya masih menyala. Yuyun tercekat. Sosok itu sudah tidak hanya di gudang. Dia mulai menyusup ke ruang lain. Ke hidup Yuyun yang dulu tenang. Di tempat kerja, gosip makin liar.
Ada suara tangisan laki-laki dari gudang setiap malam Jumat. Ada bayangan tinggi melintas di jendela pabrik tengah malam. Bahkan kantin pun mulai sepi. Karyawan lebih milih bawa bekal dari rumah. Mereka bilang makanan Yuyun bikin merinding. Bukan karena rasanya, tapi karena hawa aneh yang muncul tiap masuk kantin. Yang paling mengejutkan adalah saat Yuyun menemukan bangkai kucing hitam tergantung di pintu gudang. Lehernya putus separuh, darah menetes ke lantai. Tapi tak ada jejak siapa yang melakukan. Satpam bilang CCTV nggak menangkap apa-apa. Tapi di balik daun pintu, ada tulisan, 1 nyawa tak cukup. Kamu belum kasih aku apa yang aku mau? Suara itu terdengar lagi malam itu, meski Yuyun nggak datang ke gudang. Dia dengar suara itu dari dapur kantin. Dari belakang kulkas. Saat dia buka pintunya, hawa panas menyergap, dan sekelebat bayangan melintas. Benda-benda jatuh sendiri. Gelas pecah. Piring pecah. Wajan terlempar. Yuyun menangis malam itu. Dia sadar ini bukan lagi tentang kesepian. Ini soal nyawa. Dia harus ambil keputusan. Tapi apa bisa? Dia sudah janji. Sudah panggil. Dan arwah itu, sudah menempel padanya. Sekarang, dia bukan cuma pemanggil. Dia adalah pemilik kutukan. 3 hari terakhir, Yuyun hampir nggak tidur. Bukan karena sibuk, tapi karena setiap kali dia pejamkan mata, suara itu muncul. Suara laki-laki berat, kadang berbisik, kadang tertawa. Kadang dia dengar namanya dipanggil dari balik lemari, kadang dari dalam kamar mandi. Pernah sekali dia bangun tengah malam dan nemuin dapurnya berantakan, padahal dia yakin udah dikunci rapat. Di pabrik, situasi makin kacau. Barang-barang di gudang gula tiba-tiba sering rusak. Gula yang disimpan dalam karung jadi lengket dan basah, padahal nggak ada kebocoran. Stok hilang. Angka di laporan nggak cocok. Supervisor bingung dan mulai curiga ada pencurian. Tapi saat mereka cek CCTV, rekamannya selalu error di jam-jam tertentu. Yang bikin merinding, salah satu karyawan kebersihan, Bu Sri, jatuh pingsan waktu bersih-bersih di dekat gudang. Pas sadar, dia bilang lihat laki-laki tinggi besar duduk di atas karung gula. Kepalanya miring, dan matanya kayak bolong. Dia melotot ke Bu Sri sambil bisik, "Yuyun, Yuyun." Yuyun yang waktu itu ikut bantuin, langsung pucat. Dia pura-pura nggak dengar. Tapi hatinya makin nggak tenang. Dia udah nggak bisa bedain mana dunia nyata dan mana yang bukan. Kadang dia lihat bayangan lewat di belakang kaca etalase kantin. Kadang kursi di kantin bergerak sendiri, pelan-pelan, seolah ada yang duduk. Puncaknya malam Jumat itu. Seorang satpam, Pak Bowo, ditemukan tergeletak di lantai dekat pintu gudang. Dia luka di tangan dan jidatnya robek. Kata dokter, dia jatuh sendiri karena tersandung. Tapi Pak Bowo cerita beda. Waktu saya patroli, saya lihat pintu gudang kebuka sendiri. Saya pikir ada pencuri, saya dekati. Tapi tiba-tiba, pintu nutup sendiri. Kenceng banget. Terus, saya lihat ada tangan keluar dari bawah pintu. Hitam. Panjang. Kukunya kayak pisau. Saya mundur, tapi kayak ada yang dorong dari belakang. Saya jatuh. Manajer mulai panik. Dia putuskan gudang dikunci total. Gembok besar dipasang, dan kunci dipegang langsung oleh kepala bagian logistik. Semua karyawan dilarang mendekat, termasuk Yuyun. Tapi malam itu, saat pabrik sepi, gembok itu patah sendiri. Nggak ada bekas dicongkel. Kunci masih utuh di saku kepala logistik. Besoknya, di pintu gudang tertulis dengan cat merah menyala, "Kamu milikku, Yuyun." Tulisan itu bukan cat biasa. Warnanya gelap, tapi saat terkena sinar lampu, berkilau seperti darah kering. Pekerja makin resah. Beberapa mulai ajukan resign. Satu teknisi bahkan histeris dan minta dipindah ke unit lain. Semua orang bicara soal kutukan. Tapi hanya Yuyun yang tahu, ini bukan kutukan. Ini ulahnya sendiri. Malamnya, Yuyun coba tidur lebih awal. Tapi pukul 2 pagi, dia terbangun. Bukan karena suara. Tapi karena dia merasa,
ada yang tidur di sebelahnya. Saat dia menoleh, dia lihat tubuh besar membelakanginya. Rambutnya panjang, kusut. Punggungnya dipenuhi luka terbuka. Yuyun menjerit. Tapi saat dia nyalakan lampu, tempat tidur kosong. Pagi itu, suasana pabrik lebih tegang dari biasanya. Beberapa pekerja mulai menghindari Yuyun. Mereka bisik-bisik tiap dia lewat. Ada yang bilang dia bawa sial. Ada juga yang percaya kalau dia yang jadi sumber semua gangguan. Yuyun pura-pura nggak dengar. Tapi hatinya makin berat. Dia sadar, ini nggak bisa dibiarkan. Maka sore itu, sepulang kerja, dia nekat mendatangi dukun tua di pinggir desa. Namanya Mbah Surti. Konon, dia bisa bicara dengan makhluk halus. Tapi orang-orang takut datang ke rumahnya karena katanya, banyak kepala kambing digantung di belakang rumah. Yuyun tetap datang. Dia mengetuk pintu pelan, dan suara serak menyuruhnya masuk. "Duduk. Bau kamu, bau tanah bercampur darah," kata Mbah Surti tanpa basa-basi. Yuyun langsung merinding. Dia cerita semua dari awal. Tentang jimat dari kakeknya, tentang arwah laki-laki yang muncul di gudang, dan tentang keanehan-keanehan yang makin sering terjadi. Mbah Surti diam lama, matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang gak kelihatan. "Kamu buka pintu dunia lain, nak," gumamnya. "Yang datang padamu, bukan arwah biasa. Dia bukan roh penasaran. Dia makhluk pemangsa. Bukan cuma butuh perhatian atau teman. Tapi tumbal. Kamu manggil dia dengan niat yang salah, dan dia udah nempel di kamu." Yuyun menunduk. Tangannya gemetar. "Dia siapa sebenarnya, Mbak?" Mbah Surti menghembuskan napas panjang. Lalu mengeluarkan satu botol kecil berisi minyak hitam. Namanya Sura Jengkol. Dulu dia mandor sadis zaman Belanda. Dia memperkosa banyak buruh perempuan, lalu bunuh mereka dan sembunyikan mayatnya di tumpukan karung gula. Setelah dia mati, arwahnya dikutuk, nggak diterima bumi. Sekarang dia berkeliaran nyari tubuh buat ditumpangi. Jimatmu itu pernah dipakai anak angkatnya dulu. Dan kamu aktifkan lagi. Yuyun merasa dunia runtuh. Semua kebetulan yang terjadi selama ini ternyata ada hubungannya. Sosok yang dia panggil dengan niat mendapatkan teman, ternyata adalah iblis yang lapar darah. Dan sekarang, dia menuntut bayarannya. Mbah Surti menyerahkan botol minyak dan seikat bunga 7 rupa. "Letakkan ini di tengah gudang, pas malam Jumat. Tapi ingat, jangan ajak orang lain. Jangan ngomong sepatah kata pun. Dan apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang." Yuyun mengangguk. Tapi dia belum yakin sanggup menjalani semua itu sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, kepalanya penuh pikiran. Di halte pabrik, dia duduk sebentar. Tapi tiba-tiba, dari kaca halte yang berembun, muncul tulisan perlahan. "Aku tahu kemana kamu pergi." Tulisan itu muncul dari dalam kaca, seperti ditulis dari balik bayangan. Yuyun berdiri terburu-buru dan lari ke rumah. Sesampainya di kamar, dia lihat jimat pemberian kakeknya tergeletak di lantai, sobek, seperti dicakar. Padahal dia yakin semalam dia simpan di dalam lemari terkunci. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sosok itu nggak muncul di gudang. Dia muncul di dalam mimpi Yuyun. Tapi bukan seperti biasanya. Kali ini, dia berdiri di depan cermin, mengenakan seragam pabrik. Wajahnya mulai menyerupai seseorang yang Yuyun kenal. Seseorang yang tiap hari ketemu di kantin. Seseorang yang masih hidup. Yuyun terbangun dengan peluh dingin. Nafasnya tersengal. Dan entah kenapa, dia merasa waktu makin menipis. Jika dia nggak bertindak sekarang, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan terjadi. Malam Jumat itu akhirnya datang juga. Hujan turun pelan sejak maghrib, bikin suasana makin kelam. Yuyun datang lebih awal ke pabrik. Dia bawa bunga 7 rupa dan minyak hitam dari Mbah Surti, dibungkus rapi dalam kain mori kecil. Tangannya gemetar waktu buka pintu kantin. Tapi dia tahu, nggak ada jalan mundur lagi. Setelah semua pekerja pulang, dan suara pabrik benar-benar sunyi,
Yuyun keluar dari kantin. Dia jalan pelan ke arah gudang, sambil terus menunduk. Langkahnya berat. Hujan gerimis membasahi rambut dan bajunya, tapi dia nggak peduli. Sampai akhirnya dia berdiri di depan gudang itu. Pintu besi besar itu kelihatan dingin dan menyeramkan. Gembok yang katanya baru diganti, hilang. Tergeletak rusak di lantai. Padahal Meneer sendiri yang pasang dan kunci 2 lapis. Yuyun buka pintu pelan-pelan. Angin dingin langsung menyambut dari dalam. Bau apek dan amis bercampur jadi satu. Lampu dalam gudang mati total. Tapi dia udah siap. Dia nyalakan lilin kecil dari dalam saku dan masuk perlahan. Dia jalan ke tengah gudang. Karung-karung gula yang ditumpuk tinggi terlihat seperti makam besar di bawah cahaya lilin. Udara di dalam makin dingin. Tapi dia tahan. Dia duduk bersila, letakkan bunga di depan, lalu tuang minyak hitam perlahan. Langit-langit gudang berderit pelan. Tapi Yuyun ingat pesan Mbah Surti, jangan bicara, jangan ajak orang lain, dan yang paling penting, jangan menoleh ke belakang. Dia pejamkan mata. Bibirnya bergetar pelan membaca doa dalam hati. Tapi belum sampai 1 menit, suara itu datang lagi. Yuyun. Suaranya berat, napasnya pendek, seperti orang yang baru bangkit dari kubur. Kenapa kamu panggil aku, lalu mau buang aku? Yuyun tetap diam. Matanya masih terpejam, tangannya mencengkeram kain di pangkuan. Langkah kaki mulai terdengar. Pelan, tapi makin dekat. Lalu suara napas, di lehernya. Lihat aku, Yuyun. Yuyun menggigit bibir sampai berdarah. Tapi dia nggak menoleh. Dia terus baca doa, meski sekarang suara tangis pelan mulai terdengar dari balik punggungnya. Tangisan pria. Kenapa kamu tega, setelah semua yang aku kasih ke kamu? Tiba-tiba, lilinnya mati. Gelap. Sunyi. Tapi napas itu masih ada. Tangan dingin menyentuh bahunya. Yuyun gemetar. Tapi dia masih ingat pesan Mbah Surti. Apapun yang terjadi, jangan menoleh. Maka dia bangkit perlahan, meraba jalan keluar sambil komat kamit membaca doa. Tangannya sempat menyentuh sesuatu yang lembek dan hangat. Bau darah menyeruak. Tapi dia terus jalan. Saat hampir sampai pintu, suara itu berubah jadi teriakan marah. Jangan tinggalkan aku. Seketika, seluruh gudang bergetar. Karung-karung jatuh sendiri. Rak besi roboh. Tapi Yuyun berhasil lari keluar, menutup pintu keras-keras dan langsung mengunci pakai rantai dari ruang jaga. Dia nggak tahu berhasil atau enggak. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit lega. Di rumah, dia tidur tanpa gangguan. Nggak ada suara. Nggak ada mimpi aneh. Dan esok harinya, dia tetap kerja seperti biasa di kantin. Tapi semua itu cuma tenang, untuk sementara. 3 hari setelah ritual di gudang, semuanya terasa kembali normal. Gudang terkunci rapat, tak ada suara aneh, dan Yuyun bisa tidur malam tanpa mimpi buruk. Tapi justru itu yang bikin dia curiga. Tenang yang terlalu cepat biasanya cuma pertanda badai besar. Hari Kamis malam, hujan turun deras. Pabrik sudah sepi sejak sore karena mesin utama rusak. Yuyun yang jaga kantin sendirian, merasa ada yang aneh. Suara tik-tik hujan di atap seng malah seperti detak jam yang menghitung waktu menuju malapetaka. Sekitar pukul 11 malam, dia dengar suara pintu gudang berderit pelan. Padahal, pintu itu harusnya terkunci. Dia keluar pelan, bawa senter dan pisau dapur kecil di balik celemek. Begitu sampai di depan gudang, jantungnya langsung deg-degan. Rantainya memang masih terikat, tapi pintunya sedikit terbuka. Gemboknya tergantung tapi rusak, seperti dipotong pakai alat berat. Angin dari dalam gudang meniup rambutnya. Bau busuk menusuk hidung. Dia berbalik mau lari, tapi tiba-tiba lampu di kantin mati. Semua gelap. Di tengah gelap, suara langkah kaki muncul dari dalam gudang. Pelan, berat, tapi konstan. Yuyun melangkah mundur, tapi tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi. Lalu, Yuyun. Suara berat itu keluar dari dalam gudang.
Tapi suaranya seperti berasal dari bawah tanah. Yuyun gemetar. Dia balik badan, lari ke arah pos jaga. Tapi saat dia sampai di depan pos, Pak Seno, satpam yang biasanya tidur di kursi plastik, hilang. Yang ada cuma bekas darah di lantai dan peluit yang masih basah. Tiba-tiba, semua lampu di pabrik menyala sendiri. Seluruh area terang benderang, tapi nggak ada satupun manusia. Yuyun berjalan pelan ke arah area mesin, lalu berhenti di depan kaca besar tempat refleksi wajahnya biasanya muncul. Tapi kali ini, bayangan di kaca itu bukan dirinya. Wajah pucat. Mata hitam tanpa bola mata. Mulut sobek sampai telinga. Dan itu, menirukan setiap gerakan Yuyun, sambil terus menatap tajam. Teriakan pecah. Tapi bukan dari Yuyun. Dari balik mesin, muncul sosok pria setengah badan, merangkak cepat dengan tangan panjang, wajahnya seperti dibakar. Dia melompat ke arah Yuyun. Yuyun jatuh. Tapi sebelum sosok itu menyentuhnya, semuanya menghilang. Pabrik gelap lagi. Dia bangkit, lari ke arah gerbang. Tapi gerbang sudah terkunci dari luar. Di balik jeruji, ada sosok tinggi pakai topi pabrik. Pria tua yang dulu sempat bunuh diri di gudang karena dituduh nyuri gula. Semua yang kau panggil, minta pulang, Yun. Dia tersenyum, tapi matanya kosong. Lalu menghilang dalam kabut. Yuyun menjerit. Tapi tak ada yang bisa menolong. Di belakangnya, suara derap kaki berlari terdengar. Banyak. Puluhan. Seperti para arwah yang dibangkitkan satu persatu. Dan malam itu, hanya ada satu pilihan, hadapi, atau lenyap. Malam itu, Yuyun terkunci di dalam pabrik. Semua akses keluar hilang seperti ditelan tanah. Dia bersembunyi di bawah meja kantin, menggigil sambil menekan mulut agar tidak berteriak. Tapi suara langkah itu terus terdengar. Kadang cepat, kadang lambat. Kadang berat seperti sepatu bot pekerja, kadang seperti kaki telanjang yang diseret. Sosok-sosok itu makin sering muncul, seperti parade mayat hidup yang dipanggil dari dasar tanah. Yuyun sadar, dia sudah nggak bisa kabur. Dia harus hadapi semuanya. Dia keluar dari persembunyiannya, menyalakan lilin kecil yang selalu dia simpan di laci, lalu mengambil kendi kecil yang berisi sisa air ritual malam itu. Air keramat dari dukun tua di pinggiran desa. Dia melangkah menuju gudang. Tangannya gemetar, tapi matanya sudah tak lagi sembunyi dari rasa takut. Kalau aku mati malam ini, gumamnya, setidaknya aku melawan. Gudang terbuka lebar. Kabut menyelimuti lantai, dan karung-karung gula berserakan seperti habis dilanda angin topan. Di tengah ruangan, sosok hitam tinggi besar berdiri. Kepalanya menyentuh langit-langit. Wajahnya tak jelas, berganti-ganti setiap detik, seperti memakai topeng arwah satu persatu. Yuyun mengangkat kendi dan menyiramkan air keramat ke lantai gudang sambil membaca doa dari kertas lusuh di tangannya. Tapi belum selesai bait kedua, suara itu datang. Terlambat. Suara berat, dalam, dan bergaung dari segala arah. Sosok itu mulai bergerak, tangannya memanjang dan menyapu udara seperti kabut. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sosok-sosok lain. Wajah-wajah familiar. Mantan pekerja yang dulu dikabarkan hilang, pria-pria yang pernah dekat dengan Yuyun, bahkan wajah Pak Iwan. Mereka berjalan ke arah Yuyun dengan mata kosong dan darah di sudut bibir. Yuyun melangkah mundur. Tapi dia tak bisa lari. Ritualnya belum selesai. Dia menutup mata, menggigit bibir, lalu lanjut membaca mantranya meski air mata mengalir. Tiba-tiba, kendi di tangannya pecah sendiri. Air keramat tumpah ke lantai dan mengalir cepat membentuk pola aneh. Lingkaran besar dengan simbol-simbol yang seolah bergerak sendiri. Suara jeritan menggema dari dalam tanah. Sosok-sosok arwah itu menjerit, tubuh mereka meleleh seperti lilin terbakar. Tapi sosok hitam besar itu tidak gentar. Dia mengangkat kedua tangannya, dan lantai gudang bergetar. Dari bawah tanah, muncul tangan-tangan hitam yang berusaha menarik Yuyun ke dalam. Tapi lingkaran air keramat menyala, memantulkan cahaya merah terang.
Sosok besar itu meraung, tubuhnya mulai retak seperti porselen pecah. Dalam momen terakhir, Yuyun teriak sekencang-kencangnya. Aku putuskan perjanjian ini. Ledakan cahaya terjadi. Semua sosok menghilang. Gudang hening. Yuyun terkapar di lantai, napas tersengal. Tapi dia masih hidup. Dia bangkit perlahan, seluruh tubuh gemetar. Dia keluar dari gudang, dan untuk pertama kalinya, langit malam di atas pabrik terlihat bersih. Tak ada kabut. Tak ada suara aneh. Tapi Yuyun tahu, ini belum akhir. Pagi harinya, pabrik kembali beroperasi seperti biasa. Suara mesin berdengung, para pekerja berlalu lalang, dan kantin tempat Yuyun bekerja mulai ramai seperti tak pernah terjadi apa-apa semalam. Yuyun duduk di bangku panjang dekat jendela. Di tangannya ada segelas teh manis yang sudah dingin. Wajahnya pucat, tapi matanya hidup. Dia merasa bebas. Beberapa pegawai mampir menyapa. Mereka cerita soal kejadian listrik mati semalam, tentang suara aneh yang mereka kira cuma petir. Tapi nggak ada satupun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di gudang. Pak Joko, mandor pabrik, bahkan memuji Yuyun karena tetap buka kantin meski suasana malam semalam agak seram. Kamu memang pegawai teladan, Yun, katanya sambil ketawa kecil. Yuyun cuma senyum. Dalam hati, dia tahu semuanya belum sepenuhnya usai. Tapi dia berusaha meyakinkan diri, semua sudah dia hadapi. Dia sudah menyiramkan air keramat, mengucap pemutusan perjanjian, dan menyaksikan arwah-arwah itu lenyap. Itu cukup, kan? Hari-hari berjalan seperti biasa. Seminggu berlalu tanpa gangguan. Yuyun tidur nyenyak, tidak ada suara ketukan dari gudang, dan tidak ada lagi mimpi basah penuh darah. Bahkan, dia sempat berpikir untuk membakar benda-benda ritualnya, termasuk kendi sisa dan sisa jimat yang dulu dia simpan di bawah kompor. Tapi ada satu hal yang terus mengganggunya. Setiap kali dia lewat depan gudang, dia merasa diawasi. Bukan pandangan jahat, tapi akrab. Seperti seseorang yang dia kenal. Pada suatu malam, saat hendak pulang, Yuyun melewati jalan pintas yang biasa dia gunakan. Jalur itu melewati sisi luar gudang. Angin malam bertiup kencang, membawa bau gula mentah yang menyengat. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di ujung jalan, ada seseorang berdiri. Pria, tegap, mengenakan seragam kerja pabrik. Kepalanya tertunduk. Pak Iwan, suara Yuyun lirih. Sosok itu mendongak. Wajahnya familiar. Ya, itu Pak Iwan, pria yang dulu paling sering mampir ke kantinnya. Tapi wajahnya pucat. Matanya kosong. Dan di lehernya, tergantung kalung jimat yang pernah Yuyun tanam di bawah kasur. Dia melangkah pelan ke arah Yuyun. Aku belum pergi, Yun. Yuyun mundur, tercekat. Aku sudah putus perjanjiannya, semua sudah selesai. Pak Iwan menggeleng. Kau hanya memutus satu. Tapi yang lain masih di sini. Kau pikir mereka mau pergi setelah kau beri tempat? Kau bukan korban, Yun. Kau pintunya. Hujan turun tiba-tiba. Petir menyambar langit. Sosok Pak Iwan menghilang dalam kabut, meninggalkan suara tawa kecil yang terpantul dari dinding pabrik. Yuyun berdiri kaku, tubuhnya basah kuyup, matanya terpaku ke gudang. Dan di detik itu, dia sadar. Selama ini dia merasa mengontrol semuanya. Tapi kenyataannya, dia cuma pembuka pintu. Dan pintu itu belum benar-benar tertutup. 3 hari setelah pertemuan aneh dengan sosok Pak Iwan, Yuyun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sejak pertama kali bekerja di pabrik itu, masuk ke gudang saat siang hari. Dia sudah bawa semuanya. Cermin kecil, segenggam garam, selembar doa pemutus ikatan dari dukun yang sama, serta kendi kecil yang selama ini dia hindari setelah malam ritual terakhir. Kali ini, dia tak mau ragu. Semua harus berakhir. Apapun risikonya. Gudang terlihat biasa saja di siang bolong. Cahaya matahari masuk lewat lubang-lubang atap yang mulai lapuk. Karung-karung gula bertumpuk. Debu berterbangan. Tak ada suara. Tak ada bayangan.
Tapi ada hawa yang berbeda. Seperti, ruangan ini tahu Yuyun datang bukan sekadar berkunjung. Begitu dia melangkah masuk ke tengah ruangan, hawa di dalam berubah dingin. Seperti malam tiba lebih cepat dari seharusnya. Udara menjadi berat, seperti menekan tubuh Yuyun dari segala arah. Tapi dia tidak mundur. Yuyun menggambar lingkaran di lantai dengan garam, menaruh kendi dan cermin di tengah. Dia duduk bersila dan mulai membaca mantra. Suaranya bergetar di awal, tapi makin lama makin mantap. Satu demi satu kata ia ucapkan, lebih tegas dari sebelumnya. Keringat dingin menetes di pelipisnya, tapi ia tetap melanjutkan. Tiba-tiba, cermin di tengah lingkaran retak. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Wajah Yuyun memantul di cermin, tapi matanya merah. Mulutnya tersenyum lebar, padahal dia tidak sedang tersenyum. Lalu, bayangan itu bicara. Terima kasih sudah membuka semuanya, Yun. Sekarang giliranmu. Tangan dari dalam cermin mencuat keluar, mencengkeram leher Yuyun dan menariknya masuk. Tapi tubuh Yuyun tetap duduk diam di lantai. Hanya matanya yang kini berubah merah, senyum lebar menghiasi wajahnya. Dia berdiri perlahan, membersihkan debu dari bajunya, dan mengambil cermin itu yang kini utuh kembali. Langkahnya tenang, tak terburu-buru. Seolah sudah hafal semua jalan keluar dari gudang itu. Beberapa menit kemudian, Pak Joko datang mencari Yuyun karena ada yang ingin ditanya soal kantin. Dia lihat Yuyun keluar dari gudang, tersenyum ramah seperti biasa. Yun, ngapain kamu ke dalam? Yuyun menoleh. Bersih-bersih, Pak. Gudang kan mulai dipakai lagi, katanya. Pak Joko mengangguk. Iya. Oh ya, nanti sore ada orang dari luar yang mau survei lokasi. Katanya mau kerja sama soal distribusi gula. Bapak suruh mereka mampir ke kantin juga ya. Yuyun tersenyum makin lebar. Wah, siap, Pak. Saya siapkan semuanya. Sore itu, dua pria asing datang. Mereka masuk ke kantin, duduk, dan memesan minuman. Yuyun menyambut dengan ramah. Tapi di dapur, dia mengeluarkan kendi kecil yang tadi dia bawa. Air di dalamnya berwarna hitam pekat. Dia bisikkan sesuatu ke kendi itu, lalu menaruhnya di bawah meja tempat dua pria tadi duduk. Tak lama, lampu kantin berkedip. Angin dingin berhembus, dan bau anyir perlahan memenuhi ruangan. Salah satu pria itu memegang kepala, lalu muntah darah. Yang satunya terdiam, tubuhnya kaku, lalu mendadak tersenyum seperti boneka. Pandangannya kosong. Seolah ada sesuatu yang baru saja masuk ke dalam dirinya. Yuyun berdiri di tengah ruangan, matanya merah terang. Tak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Dia bukan lagi manusia biasa. Dia adalah jembatan. Di dinding belakang kantin, tergantung cermin kecil yang tak pernah ada sebelumnya. Dan di dalam cermin itu, Yuyun yang asli masih mengetuk-ngetuk dari dalam, berteriak minta tolong. Mulutnya terbungkam. Matanya menangis. Tapi tak ada yang dengar. Karena sekarang, dia cuma bayangan. Sementara tubuhnya, sudah milik yang lain. Beberapa hari kemudian, pabrik kedatangan rombongan investor baru. Semuanya menginap di mes belakang pabrik. Malam pertama, satu orang menghilang. Malam kedua, dua orang lainnya sakit keras tanpa sebab. Yuyun melayani mereka dengan ramah di kantin. Makanan hangat, senyuman manis, dan kendi kecil yang selalu dia taruh di sudut ruangan. Setiap malam, suara lirih terdengar dari dalam cermin di dapur. Tangisan, teriakan, rintihan. Tapi cermin itu hanya tampak seperti pajangan biasa. Pak Joko pun mulai curiga, tapi tak berani bicara. Sampai suatu malam dia nekat masuk dapur saat Yuyun sedang di luar. Dia buka kendi itu. Airnya hitam dan mengeluarkan bau bangkai. Di dasar kendi, ada potongan rambut dan serpihan kuku. Dia hampir muntah. Tapi sebelum dia sempat keluar, pintu dapur tertutup sendiri. Lampu padam. Dan dari sudut ruangan, suara lembut terdengar. Pak Joko, kamu penasaran ya? Cermin di dinding menyala merah. Dan dari dalamnya,
muncul bayangan yang senyumnya lebar seperti luka menganga. Tamat.